Oke guys, kali ini gue bakal bahas terkait nominating kontrak terbaik yang bisa kalian tukar ya, dan juga kira-kira worth it nggak si manajer Beckenbauer ini ya. Oke, kita akan kupas tuntas dulu soal nominating kontrak, siapa yang worth it kalian tukar. Oke, nah total itu ada secara keseluruhan ya, ditambah 2 orang berarti 7, ada 9 ya, 9 pemain ya, dan untuk sisa 2-nya itu ada di match pass system ya teman-teman. Dan kira-kira untuk yang gratisannya siapa, dan sekaligus kita akan bahas juga worth it nggak buat kembaran Jude Bellingham ini ya. Oke, kita akan bahas. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas dulu terkait kembaran dari Francis McAllister ya, dari keluarga Allister. Oke, untuk Francis McAllister jujur ini kurang worth it ya, kalau bisa lihat tiap tanda yang udah gue tempelin di kartunya ya. Oke, alasannya kenapa? Minus skill defense. Udah itu aja sih ya sebenarnya, minusnya itu. Oke, kemudian selain itu, nah untuk Quinten Timber dari Feyenoord, kembaran Julian Timber, gak bermain box to box, ini nggak worth it juga menurut gua. Alasannya adalah nggak ada skill defense-nya juga ya. Mungkin kalau kalian mau tambahin silahkan tambahin ya. Ini akan jadi worth it kalau kalian tambahin. Tapi buat apa ya? Kalau misalkan kalian masih ada usaha buat nambahin skill defense ya, ya udah. Yang kita cari adalah yang udah paket lengkap. Kalian nggak usah nyari-nyari lagi skill tambahan lah, ya, racikan baru atau apa dan sebagainya ya. Karena itu sama aja bikin ribet kalian. Berarti kurang worth it gitu kan. Oke. Nah, ini untuk salah satu pemain yang ada di Paslaga ya. Kalian bisa beli dengan harga berapa, kurang lebih 500-an ya kalau nggak salah ya. Oke, nah pokoknya segitulah. Kalian harus ngorbanin koin, tetapi ini worth it banget ya kalau kalian pengen ngejar. Yang pertama buat koleksi udah pasti ya. Lalu nah dari attacking mantap banget, kemudian dari athleticism-nya kalian bisa lihat ya, ini mantap juga. Lalu dari skill juga paket lengkap. Nah, dari defending gimana, Bang? Nah, dari defending ini si siapa namanya? Job Bellingham ini bisa diakalin racikannya kalau kalian pengen defense-nya lebih mantap ya. Kepoin yanshop.topup sekarang juga. Tempat top up murah, aman, legal, dan juga terpercaya. Mantap banget, super gacor. Oke, bisa kalian akalin aja ya. Oke guys, itu untuk Job Bellingham. Nah, terus kalau dari yang versi gratisannya, Alexis McAllister ini worth it untuk kalian tukar ya. Oke, dan kalian bisa lihat ya dari attackingnya, dari defending, athleticism-nya, skill-nya, semuanya mantap guys ya. Oke, mungkin kalian bisa tambahin skill tambahan yaitu pemblokir dan juga intersepsi ke si McAllister ini ya. Oh ya, untuk racikan bisa kalian lihat dari setiap pinggir sebelah kiri ya. Oke. Udah gue siapin. Oke, berikutnya Julian Timber worth it atau enggak? Nah, ini tergantung kalian guys ya. Gue mau wanti-wanti ya. Di sini gua silang ya, alias nggak worth it, tetapi nggak gue juga kasih centang hijau apakah dia 100% worth it ya. Oke, ini tergantung kebutuhan kalian karena dari gaya bermain itu fullback finisher teman-teman ya. Aduh sayang banget guys. Padahal dari segi statistiknya, mau dari attackingnya ya, defendingnya, athleticism-nya, lalu dari skillnya pun ini semuanya ajib surajib guys ya. Oke, nah bisa jadi back saya bertahan mungkin ya kalau kalian kasih si Julian Timber ini dengan instruksi individu bertahan ya. Oke, siapa tuh kalian butuh buat back sayap gitu kan. Jadi full back finishernya nggak bakal aktif, jadi silahkan kalian bisa pakai instruksi individu bertahan ya. Oke, jadi silakan kalau kalian butuh back sayap langsung gaskeun, tapi kalau nggak butuh-butuh amat nggak juga, nggak apa-apa lah. Oke, kemudian Theo Hernandez ini nggak worth it teman-teman ya. Oke, karena fullback finisher yang pertama, statistik dari attacking dan juga defending juga nanggung ya. Oke, lalu dari skill pun nggak ada skill defense ya, dan yang bagus cuma athleticism-nya doang. So buat gue ini nggak worth it ya. Oke, terus nah untuk Jude Bellingham ya. Oke, meskipun kalian harus beli dia pakai koin, tetapi kalau untuk masalah worth it atau enggaknya itu worth it banget ya. Kenapa? Yang pertama whole player, lalu dari attackingnya mantap banget ya secara statistik. Defending juga mantap, athleticism-nya ya, speed, axel, kicking power semuanya gacor. Nah, untuk skillnya di sini gue ngewanti-wanti mungkin kalau kalian yang udah pada beli gitu kan, nah tambahin pemblokir atau intersepsi juga biar makin mantap gitu kan.
Mau langsung main eFootball tanpa ribet build akun dari nol? Cek stok akun terbaik di Instagram Child Store. Ada berbagai pilihan akun dari budget friendly sampai akun premium. Mau lihat stok lengkapnya? Yuk kepoin sekarang. Tinggal pilih sesuai kebutuhan terus langsung gas main. Link ada di bio, buruan mampir. Oke guys, nah terus untuk yang terakhir, Lucas Hernandez ini kan ada di barisan nominating kontrak yang gratis. Kira-kira worth it atau enggak? Worth it jawabannya ya. Oke, pertama extra frontman ya. Oke, nggak ada masalah, bahkan bisa bantu buat cetak gol teman-teman ya. Yang namanya extra frontman alias pembantu serangan. Oke, dari attacking, dari heading ini mantap ya, 84 karena digabungin dengan tinggi badan 184 juga ya. Oke, jadi nggak masalah meskipun masih 80-an headingnya. Defending 90-an ya, udah mantap juga. Tackling bahkan defensive engagement. Mantap banget. Dan dari athleticism-nya, speed jumping-nya teman-teman ya. Jadi udah mah tinggi badan 84, jumping-nya 94. Jadi heading cuma 84 pun itu tetap kebantu. Oke, dari skill ini mantap, gurih-gurih mantap teman-teman ya. Mungkin tambahin satu skill pemblokir biar makin mantap gitu kan. Oke, nah ini untuk racikannya ya. Nah, itu untuk rekomendasi nominating kontrak. Silahkan kalian pilih. Kalau dari gue antara Lucas Hernandez, lalu Jude Bellingham, terus juga si Alistair, lalu Job Bellingham. Ada 4 orang ya. Nah, sekarang gue bakal bahas ya. Kira-kira Beckenbauer edisi manager ini worth it nggak untuk kalian rekrut ya. Oke, ini untuk dari kecakapan gaya main timnya ya. Oke, dia cuma gacor di satu gaya main tim aja, yaitu di umpan panjang 89, sementara di serangan balik cuma 80 aja. Nggak ngaruh, malah nurunin max rating. Oke, dan boosternya cukup mengejutkan, malah penyelesaian dan kekuatan tendangan. Nah, kita akan pelajari ya. Oke, nah tadi kan yang si Beckenbauer kuasai itu adalah gaya bermain umpan panjang ya. Kita akan lihat dulu definisi umpan panjang tuh kayak gimana sih gaya bermainnya gitu kan. Nah, untuk gaya main umpan panjang ini ya, taktik yang mengandalkan umpan-umpan jauh teman-teman, dari belakang langsung ke lini depan ya. Jadi dari belakang langsung ke depan. Biasanya penyerang target man atau penyerang kuat gol udara, tim yang menggunakan gaya main ini lebih direct dan tidak terlalu fokus pada build up yang pendek ya. Jadi kalian ingat nggak ya sistem long ball di PES 21? Nah, itu adalah tipikal umpan panjang ya. Kayak gitu. Jadi nge-skip area tengahnya. Itu di-skip. Jadi kalian langsung dari belakang tuh long ball gitu kan. Masih ingat ya? Nah, itu adalah definisi dari umpan panjang. Jadi kalau kalian pakai manajer si Beckenbauer ya, ya udah otomatis kalian harus melakukan sistem itu ya, karena kalian kalau mau pakai tiki taka itu nggak bakal efektif ya, pergerakan pemainnya juga nggak bakal mendekat ke pemain yang lagi dapat bola ya. Oke, cara paling efektif ketika kalian pakai si Beckenbauer ya pakai long ball kayak gini ya. Oke, setelah tahu maknanya dari long ball ini, kita lihat dari kelebihannya ya. Oke, kelebihan dari long ball ini ya, efektif melawan tim dengan garis pertahanan tinggi ya. Karena bola bisa kalian langsung kirim ke belakang gitu kan, kalian pakai long ball. Karena lawan itu pakai defensifnya yang tinggi, maka kalian bakal dengan mudah untuk pakai long balliyah gitu kan. Jadi user long balliyah kalian. Oke, kemudian yang kedua, tidak bergantung pada gelandang kreatif. Nah, karena kita nge-skip area tengah, jadi nggak usah pakai gelandang yang gacor dalam umpan-umpan gitu kan. Dan yang ketiga, lebih simpel dan minim resiko pressing dari lawan tengah. Jadi kan biasanya pemain-pemain tengah tuh pada jago buat ngeblok arah bola ya. Nah, karena kita nge-skip pemain tengahnya, jadi ya udah minim resiko dari pressing pemain tengah gitu kan. Itu untuk kelebihannya. Nah, jadi kalian bisa lihat ketika gameplay apakah back lawan itu pada tinggi. Nah, kalian kalau udah lihat kayak gitu dan kalian pakai umpan panjang alias long ball, nah siap-siap guys, ketika kalian dapat bola dari belakang langsung tuh ya ke sana. Kirimkan umpan panjang kalian. Siap-siap tuh si striker yang gacor, yang cepat, yang ngacir gitu kan. Oke, nah
Kemudian, nah di balik kelebihan itu ada kekurangan teman-teman ya. Kekurangan dari gaya long ball adalah, nah yang pertama adalah kurang cocok untuk pemain yang punya gaya bermain tiki taka. Jadi untuk kalian yang biasa pakai tiki taka itu kurang cocok pakai long ball karena kalian bakal ngesip pemain tengah dan nggak ada umpan-umpan pendek, umpan-umpan rendah. Oke, lalu kurang efektif jika lawan bermain dengan defensive line yang dalam alias garis pertahanan lawan itu rendah, teman-teman ya. Jadi nggak ada ruang tuh di belakang untuk space striker kalian. Jadi ketika kalian mau long ball ya kayak gimana orang pertahanannya juga deket kiper banget gitu kan, otomatis striker kalian ketika dikasih long ball ya udah ketemu langsung sama backnya gitu kan, nggak bakal efektif. Nah itu salah satu kelemahannya. Jika kalian dapetin lawan dengan defensive line yang rendah alias yang dalam. Kemudian sulit membangun serangan variatif karena ya udah kalian sistemnya itu bakal long ball terus ya. Dan butuh striker yang punya duel udara yang mantap, hold up play dan mungkin dribble atau kecepatan yang tinggi juga termasuk ya. Jadi kalian yang para user tiki taka kalau nggak biasa pakai long ball gitu kan ya. Oke, jadi kalian nggak cocok nih. Ya udah kalian mendingan position ball aja atau quick counter aja. Oke, paham ya? Next, nah Q&A nih. Ada pertanyaan. Long ball emang meta di eFootball bang? Ya. Oke, nah ini kan yang kita tahu bahwa long ball itu metanya di PES 21. Nah, sementara di eFootball gimana kabarnya? Hingga saat ini belum ada kabar soal meta-meta long ball ya. Cuma menurut gua sendiri ya, ini OTW bakal meta teman-teman ya. Kenapa? Karena nah beberapa bocorannya teman-teman bisa lihat kalau teman-teman sadar ya. Ada kiper dengan skill passing ya, mulai dari Ederson ya, lalu ada si Neuer juga ya. Oke, itu dikasih visionary pass ya. Yang mana ya buat apa kiper punya skill passing gitu kan? Nah, kalau udah meta lagi si long ball itu bakal kepake ya. Lalu yang kedua ya, Beckenbauer edisi manajer itu dikasih booster penyelesaian dan kekuatan tendangan yang mana itu disiapkan banget ya untuk strikernya ya gitu kan. Yang mana striker kalau udah punya penyelesaian dan kekuatan tendangan yang bagus ketika dikasih long ball itu kan bakal efektif banget gitu kan untuk cetak gol. Itu loh. So kesimpulannya adalah Beckenbauer ya yang edisi manajer Jerman ini akan worth it kalau kalian rekrut ya saat meta long ball seperti PES 21 itu sudah aktif lagi ya. Karena sekarang ya meta long ball nggak aktif guys ya. Percuma kalian long ball karena biasanya backnya pada pinter nge-intercept gitu kan. Kecuali nanti Konami akan mengaktifkan kembali meta long ball ya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk sekarang lah belum worth it sih menurut gue ya. Oke, nah itu saja guys untuk informasi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir video. Jika bermanfaat silahkan share video kali ini ke teman kalian yang pada main eFootball juga. See you on the next video guys. Mantap banget. Super mantap. Jangan lupa kepoin Arif Anggara 19 Store karena gudangnya bikin jersey custom dengan desain yang super gacor.